Struktur skala upah itu bentuknya cuma sebuah tabel aja. Ya. Dibikin dengan Excel juga bisa. Tabel aja. Ya, nanti bikin ada berapa grade 1 sampai 9 grade misalnya. Terus jabatannya apa saja. Ya. Kemudian rentang upahnya. Ya, rentang upahnya biasanya dibagi 3. Ada minimum, midpoint, ada maksimum. Jadi ada satu rentang biasanya. Ya, itu yang diarahkannya kita seperti itu ya, sesuai regulasi yang ada. Nah, ini saya sampaikan tentang 3 komponen. Nah, bicara komponen itu kan artinya pendapatan yang diterima oleh karyawan itu sebenarnya komponennya apa saja. Atau gini, upah yang atau apa ya, kompensasi yang kita berikan kepada karyawan itu sebenarnya membayar apa saja. Ya. Nah, di sini salah satu konsep yang sering dipakai di dalam pengupahan itu yang disebut konsep 3P. Yaitu pay per person, membayar orangnya. Ya, itu masuknya di dalam upah pokok biasanya. Ya, membayar orangnya. Ya, nanti kriteria orangnya itu apa? Gitu ya, apakah berdasarkan ijazah terakhir, apakah berdasarkan tingkat kompetensi, apakah berdasarkan masa kerja. Nah, itu nanti kita pendekatannya apa? Atau mau semuanya dipakai. Ya. Kemudian yang kedua adalah pay for position. Kita membayar jabatannya atau membayar posisinya. Untuk posisi yang bobotnya lebih tinggi, ya tentu harus lebih besar. Untuk bobot jabatan yang lebih rendah, ya lebih kecil nilainya. Ya itu kan sangat logisnya seperti itu. Nah, mengenai posting komponennya, itu lazimnya masuknya dalam komponen tunjangan jabatan atau disebut job allowance. Ya. Terakhir, nah kalau yang terakhir ini adalah kita juga membayar kinerjanya. Output dia, outcome yang dia berikan. Nah, bentuknya adalah komponen rewards. Reward itu kan apa? Ganjaran ya, ganjaran atau hadiah. Nah, ini biasanya masuk di dalam kaitan dengan performance appraisal ya atau. Jadi kalau kita punya susu kan bentuknya tabel ya, Pak Paryo. Tabel. Di situ ada rentang upah, ada minimum, ada midpoint, ada maksimum. Jadi ada rentang. Misalnya untuk grade 1, misalnya saya ambil contoh. Grade 1 itu adalah grade paling rendah. Rentangnya ternyata 3 juta sampai 3.500.000 misalnya. Midpoint-nya berarti 3.250.000 gitu ya. Sedangkan minimumnya 3 juta, midpoint-nya 3.250.000, maksimum poinnya 3.500.000. Office boy itu ya kita tahu itu pasti pekerjaan yang paling rendah ya umumnya di perusahaan itu masuk dia grade 1. Nah, kalau dia itu masih junior, baru masuk, atau masa kerja baru setahun 2 tahun, ya mungkin rentangnya kan antara 3 juta sampai tengah-tengah paling-paling juga, ya. Mungkin di angka 3,1 barangkali gitu ya. Jadi rentang ini, Pak, sebenarnya bisa digunakan untuk pergerakan gaji. Sepanjang memang dia belum dipromosikan ke grade yang lebih tinggi. Kalau dia masih office boy, dan office boy itu ada di grade 1, tidak bisa. Karena dia misalnya pengalamannya udah 20 tahun, terus kita harus kasih dia grade 2. Tidak. Gitu ya, dia tetap aja di grade 1, karena jabatannya tidak berubah. Masih office boy. Kecuali kalau kita promosikan, misalnya dia menjadi supervisor office boy. Bisa naik misalnya ke grade 2. Ya, mungkin rentangnya itu adalah dari 3.400.000 sampai 4 juta misalnya. Nah, dia masuk ke grade berikutnya dengan rentang yang angka-angkanya lebih tinggi gitu ya. Mungkin juga bisa lebih lebar gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau jabatannya tidak berubah, maka grade-nya tidak berubah. Tetapi dia bisa bergerak gajinya itu dari mulai mendekati bawah menjadi mendekati tengah atau mungkin mendekati maksimum. Ya, dan itu nanti berdasarkan apa kita mainkan nih si A ini kita boleh naikin nambah 100.000 kah, nambah 50.000 kah gajinya, tergantung sistem penilaian kinerja di tempat kita. Ya, misalnya apakah berdasarkan prestasi kerja dalam 1 tahun, apakah berdasarkan masa kerja yang bertambah misalnya kan, ya, atau misalnya hal-hal lain.